Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrol seputaran potret kaum muda Keuskupan Bandung. Dan siapakah yang hadir di studio Komsos kali ini? Sudah hadir Mas Antonius Yogi Nugraha atau biasa sih dikenalnya Mas Yogi. Hai Mas Yogi, apa kabar? Halo Kak Krisan, puji Tuhan kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Mas, kita bakal ngobrol seputaran potret kaum muda Keuskupan Bandung. Sebenarnya ya, potret kaum muda Keuskupan Bandung itu seperti apa sih? Karena kan tahun 2021 kalau nggak salah sempat survei Betul, ya, ada surveinya, ada betul. surveinya. Itu gimana tuh? Potret kaum muda, apakah mereka aktif atau mereka cuek bebek atau mereka ya so-so lah gitu? Ya, jadi yang ngadain survei itu tidak cuman Keuskupan Bandung sebetulnya. Pada Oh. tahun 2021 itu di bulan Maret, malah yang mengawali ini adalah KWI. Komisi Kepemudaan KWI mengadakan survei di 37 keuskupan. Lalu sementara survei ini berjalan, Keuskupan Bandung juga terinspirasi gitu. Kayaknya bagus juga kalau kita ngadain survei khusus untuk Keuskupan Bandung. Ini yang ada itu kan fokus pastoral. Nah, betul. Yang Keuskupan Bandung ini diinisiasi oleh tim Fokus Pastoral 2021. Satu lagi juga yang saya ketahui di tahun 2021 itu yang mengadakan survei kepada orang muda itu di Pusat Pastoral Yogyakarta. Itu surveinya setelah kita sih. Di November sampai Desember 2021. Tujuannya apa? Gini ya, jadi dan semua survei ini memang sasarannya adalah orang muda. Nampaknya Orang kolot mah enggak ya? hanya sebagai ini ya, hanya sebagai pelengkap penderita gitu. Tapi betul, kita Keuskupan Bandung ngadain juga untuk yang orang dewasanya. Oh, ada juga. Untuk membandingkan. Saya kok enggak ya? Oh, langsung gitu ya. Anda enggak aktif ya katanya. Bukan, Anda ada di dalam range usia mana? Oh, ini ngobrolin dulu soal range usia sebelum kita Betul. kita ngobrol panjang lebar. Orang muda Katolik range usia itu dari usia berapa sampai berapa? Kalau orang muda Katolik itu dari umur 13 sampai 35 tahun dan belum menikah. Jadi kalau misalnya 28 sudah menikah bukan OMK lagi? Sudah menikah bukan OMK lagi. Oh, bukan OMK lagi. Maka untuk menjembatani dalam usia yang masih muda lalu mereka sudah menikah, maka Keuskupan Bandung itu memberi identitas tersendiri, yaitu kita menyebutnya kaum muda. Dan ini memang disampaikan juga oleh Bapak Uskup, digarisbawahi oleh Bapak Uskup pada musyawarah pastoral tahun 2018. Jadi sebelum kita menentukan arah pastoral 5 tahun ke depan, nah arahnya kan waktu itu orang muda Katolik, tapi Bapak Uskup menegaskan kaum muda Katolik. Nah, kaum muda Katolik inilah yang usianya di 13 sampai 35, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi kita bilangnya OMK atau kaum muda? Kaum muda. Kaum muda. Oke, kaum muda ya. Betul. Nah, ini balik lagi nih ke yang tadi. Tujuannya untuk survei itu apa? Kalau survei, dari istilah survei ini saya senang untuk mengilustrasikannya sebagai potret. Tadi Kak Krisan di awal potret kaum muda bagaimana sih gitu ya. Saya senang mengistilahkannya dengan potret. Potret itu kan gambar gitu ya. Dengan gambar itu kita bisa tahu sesuatu apa yang digambarkan di sana. Bahkan selain melihat gambarannya, kita juga bisa melihat petunjuk. Petunjuk apa tuh? Iya. Clue. Clue, betul. Jadi dengan adanya gambar ini kan membuat kita semakin penasaran. Ada apa ya di balik ini? Ada apa di balik senyumnya Kak Krisan dalam foto ini ya? Ini beneran ikhlas nggak senyumnya? Atau ini karena memang harus di depan kamera begitu, ya kan? Kan itu memberi petunjuk ya. Nah, itu baik untuk kita dalami, untuk kita gali lebih lanjut, dan dari situ kita bisa menentukan mana sih yang perlu kita prioritaskan di dalam pelayanan pastoral di Keuskupan Bandung. Gitu. Jadi supaya kita punya gambaran lengkap, lalu juga kita biar punya juga jelas arahnya mana yang harus diprioritaskan di dalam pelayanan kita di Keuskupan Bandung. Tapi tercapai nggak itu setelah survei itu? Baru mulai dijajaki
secara efektif itu di Mm-mm. tahun 2022, sorry. 2022 Betul. awal. Iya, betul. Karena survei ini kan terjadi di bulan Mei ya. Lalu kita baru mulai analisa, lalu presentasikan di bulan Juni. Mm-mm. Dan dari Juni itu beberapa bulan ke depan itu mulai dilihat dan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi dalam program-program pelayanan komisi. Mhm. Nah, praktis program-program pelayanan komisi ini baru bisa mulai terrealisasi di awal 2022. Nah, yang Begitu. ditemukan dari survei tahun 2021 itu apa? Nah, yang menarik adalah ada 4 poin, kurang lebih ya kalau dikatakan variabel ada 4 variabel. Yang pertama itu soal hidup rohani. Mhm. Nah, nanti kalau berikutnya mungkin kita bisa gali lebih lanjut Boleh tentang nanti panjang ya, lebar ya. oke. Rohani, tapi dalam hal ini tentang penghayatan ekaristi. Oke. Ini menarik loh nanti ya. Menarik dan berat ya. Enggak juga. Hanya saya mau menunjukkan bahwa mungkin persepsi orang selama ini tuh keliru terhadap orang muda yang minat nggak sih pada ekaristi ya. Itu menarik gitu. Mhm. Lalu yang kedua itu tentang orientasi mereka terhadap gambaran masa depan, lebih spesifik tentang dunia kerja, gitu ya. Ini juga sangat menarik. Ternyata memang kita temukan bahwa ya orientasi kerja mereka tuh nanti ya soal yang berhubungan dengan teknologi. Mhm. Lalu yang paling banyak itu tentang entrepreneur, wirausaha. Wirausaha. Dan yang paling sedikit minatnya itu adalah soal menjadi biarawan-biarawati dan menjadi katekis. Mas Yogi sendiri katekis ya? Iya, saya sendiri katekis, betul. Jadi nanti ya kita akan lihat itu datanya itu hanya 8 orang yang memilih menjadi katekis. Iya, oke. Saya khawatir setelah ini mungkin Keuskupan Bandung sudah tidak punya katekis lagi di sini. Gitu Oh, ya. jangan Jangan ya, dong. gitu ya. Nah, ini kan makanya sebagai data yang bagus ya kalau menurut saya untuk nanti ditindaklanjuti, lalu mencari cara bagaimana supaya minat menjadi rohaniwan, biarawan-biarawati dan menjadi katekis itu juga naik lagi gitu ya, diminati lagi. Yang ketiga. Itu yang baru kedua ya. Itu Baru yang kedua. ketiga itu tentang isu-isu yang menjadi keprihatinan menurut mereka. Apa Nah, tuh? Maksudnya menurut kaum muda? Betul, menurut kaum muda. Menurut kaum muda, isu yang memprihatinkan saat ini tentang apa sih? Apa Kalau tuh? menurut Kak Krisan apa? Kalau menurut Kak Krisan? Saya kan udah orang kolot. Menurut Kak Krisan, orang muda melihat keprihatinan apa sih sekarang ini? Keprihatinan, aduh apa ya? Saya bingung kalau misalnya ditanya kayak gitu. Soal apa nih, duniawi kah atau Macam-macam ya. Awalnya berpikir orang muda mah pasti palingan mengenai perdamaian dunia gitu, atau terlalu berat itu ya? terlalu jauh kali ya. Terlalu jauh. Kalau saya prihatinnya Soal itu. jodoh deh, soal jodoh. Oh, soal jodoh ya. Oke. Soal kesulitan mencari jodoh gitu ya. Lalu soal mungkin sekolah, pendidikan, ternyata bukan loh. Bukan. Bukan ternyata. Dan yang menjadi isu paling memprihatinkan buat orang muda itu adalah soal kesehatan mental. Oh, itu sangat relate dengan saya kalau gitu ya. Wah, oke. Padahal nggak ikut survei ya. Padahal nggak ikut survei. Oh iya sih, bener. Nah. Kalau soal itu yang namanya kesehatan mental itu lagi lagi happening banget kan? Iya sih, betul sih. Apalagi kaitannya dengan pandemi kemarin kali ya. Oh, itu menjadi salah satu keprihatinan kaum muda. Barangkali terdampak oleh itu kali ya. Oke. Barangkali terdampak oleh itu. Langsung keempat dulu ya. Ya. Yang keempat itu adalah kita bertanya, kalau seandainya kaum muda ini menghadapi persoalan, itu bagaimana caranya dan kepada siapa? Nah, nanti di sana akan menemukan data kalau orang muda mengalami persoalan yang mereka cari pertama-tama, dan ini harus disyukuri ya, itu adalah keluarga. Keluarga itu menjadi pilihan pertama untuk tempat mereka mungkin berbagi keluh kesah gitu ya. Itu dari survei? Betul, dari survei. Oh. Dan yang agak mungkin perlu dipikirkan lagi adalah bahwa biarawan-biarawati atau tenaga konselor kali ya, atau psikolog profesional kayak gitu, itu menjadi pilihan yang terakhir, paling sedikit. Oke, karena mungkin ada stigma bahwa kalau saya datang ke psikolog itu berarti saya
ada masalah kejiwaan. Bisa jadi. Ya Bisa kan, jadi. stigma itu masih ada. Betul. Gitu loh. Lalu kalau kepada biarawati, kepada pastor, suster, dan Mungkin bruder gitu? Segan karena kalau menurut saya ya, itu sesuatu yang aduh masa sih saya ngobrol sama pastor kayak berasa pengakuan dosa gitu loh. Betul, bisa jadi juga kayak gitu ya. Tapi nanti kalau seandainya itu perlu ingin diketahui lebih lanjut, boleh nanti sambil jalan data-datanya itu, karena itu banyak sekali sih data-data mengenai hal itu. Gitu. Oke. Nah ini mau mana dulu silakan. Yang tadi deh yang rohani. Yang rohani. Ini saya penasarannya gini nih. Soal rohani itu, apakah memang kalau dari sisi rohani ya, Ekaristi itu masih dirindukan sama kaum muda atau enggak sih sebenarnya? Itu masuk survei juga enggak? Oh iya. Betul, justru itu ya. Justru yang tadi saya katakan menarik itu adalah soal Ekaristi tadi itu ya. Karena dulu nih saya ya, zaman saya dahulu gitu. Dulu saya sempat tuh malas ke gereja. Ya kan? Jadi kalau bagi saya ke gereja, oh ya udah, kalau udah terima komuni langsung capcus yuk, capcus gitu kan. Langsung pulang tanpa harus sampai beres menerima berkat gitu. Nah, mungkin itu terkaitannya nanti dengan ini ya, dengan motivasinya mereka ya. Sebenarnya ke gereja tuh mau ngapain sih? Iya. Dia mau cari pacar atau cuman sekedar auto gitu ya, auto ke gereja bangun pagi. Ini apa ya, hari Minggu gitu ya. Oh ya, auto ke gereja gitu ya. Ternyata enggak loh. Dari survei yang kami lakukan itu kan ada 288 responden yang kami tanya ya. Lalu 88 responden mengatakan bahwa mereka itu sering mengikuti misa offline setelah misa online itu mulai dikurangi, lalu orang dianjurkan untuk offline. Nah itu 88 orang muda. Itu mereka sering ya. Dari 288. Okay. Nah lalu ya ada 78 yang mengatakan cukup sering. Artinya kan lumayan banyak nih. Iya. Ya, lumayan banyak saat dimana misa online itu mulai dikurangi, lalu umat dianjurkan untuk ke gereja secara langsung. Dan ini kan bisa kebayang, berarti cukup banyak juga ya orang ke sana ya. Nah, kami masih belum percaya tuh, masih kayaknya kurang greget data segitu mah gitu ya. Ini datanya tipu-tipu nih gitu. Lalu di Agustus kita survei lagi, kita dalami itu. Dengan ada survei kecil yang kita sebut di Fokus Pastoral itu survei Senenan. Berarti Mei survei. Betul. Juni survei kembali. Juni kita presentasi hasilnya. Oh, presentasi hasilnya. Agustus tadi ya? Agustus itu kita mendalami lagi tentang beneran nggak sih mereka tuh bener-bener merindukan Ekaristi. Bener nggak? Nah, hasilnya itu dari 300 responden, sekarang naik nih. 300 responden kita tanyain, 220 itu mengatakan sangat merindukan. Apa yang mereka rindukan? Ditanya nggak? Apakah menerima komuninya? Saya sendiri, meskipun bukan kaum muda lagi ya, gitu. Saya merindukan Ekaristi itu karena sudah lama tidak menerima komuni, gitu. Dan rasa untuk menikmati apa ya bahasanya ya? Ya merasakan aura di dalam gereja, Ekaristi itu kan beda ya, rasanya sama online gitu. Betul. Pertanyaan eksplisit seperti itu sih tidak disampaikan. Tetapi di sana ada pertanyaan, bagaimana cara kamu menghadapi masa-masa pandemi kemarin. Nah itu sebagian besar mengatakan adalah berdoa, 60% dikatakan berdoa. Lalu yang kedua, berekaristi online. Oke. Nah, itu artinya yang mau saya katakan adalah bahwa jelas mereka mengikuti Ekaristi bukan karena kewajiban. Bukan juga karena formalitas mereka sebagai orang Katolik. Atau tadi auto hari Minggu gitu ya, auto hari Minggu. Tetapi mereka mencari jodoh. Bukan ya. Mencari inspirasi dari Ekaristi itu sendiri, dan itu dianggap dan mereka merasakan itu meneguhkan dan menguatkan mereka selama pandemi. Kaum muda Katolik ya? Iya, itu. Itu setelah membaca si hasil survei itu, kalian takjub nggak sih? Wah, gitu. Ternyata ini adalah salah satu potret kaum muda yang sangat merindukan Ekaristi sampai segitunya gitu. Iya, betul. Kita juga
di luar ekspektasi Di kita luar sih. ekspektasi, Iya, betul, kan? di luar ekspektasi kita. Jadi kita pikir kaum muda itu pertama ya akan senang dengan misa online. Kita survei lagi loh, betul. Lebih memilih misa online atau misa offline. Dan itu mengatakan 90% itu mengatakan mereka lebih memilih misa offline. Kan luar biasa ya. Ya. Pikir kita kayaknya orang muda seneng yang agak santai gitu ya, di rumah nggak usah buru-buru bangun pagi gitu ya, bisa jam 8 bangun setengah 8 juga oke. Sementara kalau misal offline, misal jam 8 paling nggak jam 7 kita udah harus mulai prepare, belum lagi perjalanan ke gereja. Iya. Kan Tapi kan misa online juga kita harus berpakaian sesuai dengan selayaknya kan, kita mengikuti misa betul, dan lain sebagainya gitu. tapi effortnya kan lebih Effort-nya kalau misa offline itu offline, ya. Jadi betul. dan nanti menariknya lagi tuh, Ini banyak yang menarik bener nih bener bener kayaknya ya. karena kan kita juga penasaran ya tadi ya, penasaran nih beneran nggak sih gitu ya. eh Kalau memang dirasa ekaristi itu penting dan dibutuhkan, seberapa besar atau seberapa sungguh kamu gitu ya kepada orang muda itu, kamu mempersiapkan diri. Jadi kita bikin skala dari 1 sampai 5. Nah, nilainya itu yang paling banyak memilih itu mulai dari skala 3 dan 4. Dan yang paling banyak itu di 4. Apa Artinya tuh? mereka mempersiapkan diri. Untuk ekaristi mereka mempersiapkan diri. Oke. Artinya ini sangat berhubungan ya. Ya. Ekaristi itu penting, dibutuhkan, dan karena mereka butuh dan merasa itu penting, mereka mempersiapkan diri. Tapi di survei itu ada tulisan nggak sih misalnya kamu mengikuti perjamuan ekaristi gitu ya, gara-gara misalnya apakah memang untuk mengikuti full secara tulus gitu ya, secara ikhlas gitu, atau cari jodoh, atau misalnya kamu pengen wisata kuliner, kan banyak nih sekarang di gereja-gereja wisata kuliner banyak loh gitu. Sekalian jalan gitu ya. Sekalian jalan-jalan gitu. Ada nggak ditulis di survei itu? Kalau pertanyaan itu sih secara eksplisit tidak dikatakan begitu. Oh, tidak dikatakan Tidak begitu. dikatakan apa yang dicari gitu ya. Apa yang dicari saat ke gereja berekaristi, itu tidak dikatakan. Tapi setidaknya pertanyaan-pertanyaan tadi itu mengarah pada kesungguhan orang muda tadi itu untuk berekaristi. Soal persiapan, belum lagi ditanyakan selama ekaristi apakah kamu memusatkan perhatian pada ekaristi? Kan seringkali orang ke misa gitu ya, udah ngebayangin apa gitu ya. Benar. Memang sih ya, dari skala itu, mereka banyak dari skala 1 sampai 5 banyak memilih yang di posisi 3. Mereka agak ragu-ragu mungkin gitu ya menjawab tegas antara ia berfokus atau ia pikirannya kemana-mana. Tapi ada juga data di skala 4 yang itu juga sangat banyak, yang cukup banyak. Nah, artinya bisa dikatakan bahwa sejauh itu orang muda itu masih memiliki perhatian kepada ekaristi selama mereka berekaristi. Berarti itu sangat luar biasa sekali ya. Menurut saya Kaum sih, muda Katolik ya. ya menurut saya sih itu sangat kabar gembira ya. Iya. Iya, sangat betul. menggembirakan loh, betul. Betul. Sementara ini kita orang, ya saya mungkin memang bukan orang muda lagi gitu ya. Atau mungkin tidak masuk dalam kategori OMK gitu ya. Tapi buat saya yang bukan orang-orang kelahiran tahun 90 atau 2000, itu sudah berekspektasi bahwa orang muda nih kayaknya emang jauh dari gereja gitu ya. Atau mereka nih masih dekat dengan gereja nggak sih? Tapi ternyata survei itu ya mengatakan bahwa mereka masih mencintai gereja. Gitu. Dan iya itu benar, kabar yang sangat menggembirakan Gambar yang sekali. menggembirakan ya. Di saat mungkin banyak yang agak pesimis gitu ya, atau skeptis gitu ya, agak skeptis. Anak muda bisanya apa sih? Anak muda ini ya cuman menemuin gereja atau gimana gitu ya. Tapi ternyata enggak. Tapi mereka punya kesungguhan. Dan tahu nggak dampak yang yang kaum muda rasakan setelah mengikuti ekaristi? Kalau dampak sih memang kita nggak banyak bertanya ya, pertanyaannya tidak banyak. Tapi sekurang-kurangnya kami bertanya bahwa kalau kamu mengikuti ekaristi, apakah itu mempengaruhi cara hidupmu, cara berpikir, cara bertindak, dan cara berbicara? Karena kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan lebih kritis ya. Betul. Nah, dari pertanyaan itu
sebagian besar menjawab bahwa itu berdampak bagi cara hidup mereka, cara bersikap mereka, ekaristi itu. Dari situ ada yang tertarik untuk jadi biarawan dan biarawati tidak? Ya tadi angkanya seperti saya katakan di awal, yang tertarik menjadi biarawan biarawati itu angkanya hanya 12 kalau nggak salah. Kalau katekis itu 8, biarawan biarawati itu 12. Meskipun sebegitu antusiasnya mereka untuk mengikuti perayaan Iya, ekaristi, betul. ya, tapi untuk menjadi biarawan dan biarawati itu masih sangat sedikit sekali Masih sangat ya. sedikit sekali. Oke. Mungkin perlu disurvei lebih lanjut ya. Apakah ekaristi menginspirasi dirimu untuk menjadi biarawan biarawati atau pastor kali ya? Itu perlu survei lebih lanjut sih kayaknya. Nah ini kalau misalnya apa ya? Kalau ya tadi mereka mengikuti perayaan ekaristi, mereka apa namanya, imannya lebih kuat lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin media lain lah ya, bahwa iman itu harus terus dipupuk, ditumbuhkan dan lain sebagainya gitu. Betul. Media apa yang paling efektif bagi kaum muda untuk menumbuhkan imannya? Itu juga menjadi salah satu survei kita ya. Karena dalam rangka kita gereja itu perlu menyediakan sarana atau media khusus untuk membantu mereka bertumbuh dalam iman nggak? Survei kita itu mengatakan di sana bahwa pertama tuh aplikasi rohani seperti e-Katolik kali gitu ya. Terus emang kaum muda mendownload itu? Mengatakannya begitu? Oh ya? Iya, bahkan ini dikatakan 189. Download aja atau di download tapi nggak dibaca gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya apakah itu menginspirasi atau enggak? Dan Iya. itu menginspirasi katanya. Oke. Menginspirasi. Kalau menginspirasi berarti ya setidaknya di download aja mungkin sudah membuat getaran gitu ya dalam hatinya gitu ya. Siapa tahu nanti dapat hidayah Iya, gitu kan. barangkali gitu ya. Kalau yang sebagian nggak baca cuma download doang, akhirnya dapat hidayah, mulai baca. Tapi minimal mereka kenal lah, tahu lah, minimal mereka tahu ya, ada aplikasi gereja Katolik lah gitu ya. Lalu yang lainnya itu yang nomor 2 itu adalah Instagram. Instagram ini memang sangat lekat dan dekat dengan orang muda kali ya. Betul. Bukan Mungkin- hanya kaum muda aja sih sebenarnya sih, ya. betul, Kita juga kan betul. kalau IG tuh kayaknya aktif banget gitu. Iya, betul. Dan sekarang kan IG juga udah kontennya juga sudah banyak yang mencoba mengeksplor, membahas tentang ajaran-ajaran gereja ya. Dan itu udah banyak sih. Tapi memang lagi-lagi catatan menurut kami adalah bahwa meskipun ada tersedia sarana media yang bisa menyajikan ajaran-ajaran iman, pewartaan-pewartaan iman, kaum muda tetap harus didampingi secara langsung. Ya kan? Karena banyak sumber ajaran iman, lalu mereka asal lihat, asal baca, belum tentu itu benar, belum tentu itu sesuai dengan ajaran Katolik kan itu. Jadi kayak misalnya ditelan bulat-bulat gitu ya. Betul. Nah ini kalau misalnya pendamping kan siapa yang mendampingi, orang tua kah gitu? Soalnya kan tadi kalau misal pun ada masalah untuk tanya ke pastor atau ke biarawan biarawati kan itu surveinya di bawah kan? Betul. Ya tadi harus disyukuri bahwa kaum muda sekarang itu masih punya kedekatan relasi dengan keluarga. Maka dalam hal ini ya tentu keluarga menjadi pilar utama untuk menjaga iman anak-anak mereka ya. Dan ini kan selalu digemakan terus-menerus juga bahwa ya keluarga punya peranan penting terhadap pendidikan iman betul. orang muda ya. Nah itu yang pertama adalah keluarga itu sendiri. Lalu yang kedua adalah ya tanggung jawab gereja melalui pelayanan dalam berbagai bidang, misalkan lewat seksi kepemudaannya, atau misalkan lewat komunitas gereja. Gitu. Tapi anak muda kan banyak yang bilang gini nih, aduh komunitas gereja, kegiatan gereja garing, monoton, bosen gitu. Betul sih. Betul sih. Artinya minat mereka untuk berkomunitas, untuk aktif. Iya, untuk aktif terlibat dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah pelayanan itu yang memang belum banyak. Itu memang belum banyak. PR loh itu loh. Iya, dan itu memang perlu kita survei lebih lanjut sih. Sejauh ini yang keaktifan mereka dalam gereja itu masih berbicara soal mereka mau merayakan ekaristi. Hanya itu. Sejauh itu. Lalu
keterlibatan mereka dalam bidang-bidang pelayanan yang lain itu yang masih belum banyak. Miss Dinar misalnya atau Itu belum kita survei. itu nggak termasuk di dalam survei ya? Tidak termasuk dalam survei. Pertanyaan kami adalah, kalau kamu ke gereja, gitu ya, apa yang dicari, gitu ya, apa yang dibutuhkan dari gereja? Nggak nanya gitu, kegiatan apa sih yang anak muda Katolik pengen kan, yang diinginkan gitu? Itu tidak kita survei di situ. Tanya nanti. Pertanyaannya udah banyak ya waktu Udah survei banyak. itu ya. Kita khawatirnya kalau kebanyakan pertanyaan mereka udah malas duluan nih gitu kan. Dia kan kadang-kadang kita gini loh. Kadang-kadang kita tuh sering melihat tetangga, ya kan? Wah, kalau di yang tetangga mah aktifnya ini difasilitasi dan lain sebagainya keren nih gitu. Betul. Sedang kalau di Katolik kan kayaknya gitu. Mungkin itu yang membuat mereka menjadi enggak deh, saya nggak usah aktif aja di gereja. Cukup ngikuti perayaan Ekaristi, kayaknya buat saya udah cukup deh gitu. Nah, ada hasil survei dari Pusat Pastoral Yogyakarta. Nah, itu pertanyaannya adalah tentang apa yang kamu butuhkan dari gereja, dukungan apa yang dibutuhkan dari gereja. Ya. Menurut Kak Krisan apa jawaban mereka? Nggak tahu. Melihat fenomena orang muda sekarang, kira-kira mereka butuh apa sih dari gereja? Mereka butuh support. Persis, kok tahu ya? Bagus loh, betul jawabannya itu loh. Jadi jawabannya adalah, kita pikir mereka tuh butuh sarana, prasarana, atau dana. Ya kan? Dulu zaman saya masih OMK, itu yang sering kali menjadi keluhan para mungkin para DPP kayak gitu ya, atau pendamping-pendamping di gereja, itu adalah soal dana. Kita nggak punya dana untuk orang muda. Tapi ternyata bukan itu. Survei Pusat Pastoral Yogyakarta mengatakan bahwa 42% orang muda itu memerlukan dukungan moral dan spiritual. Moral itu apa? Moral itu pertama soal keteladanan. Ya kan? Soal keteladanan. Kalau dalam gereja banyak teladan-teladan yang baik gitu ya. Ya entah siapapun ya, tidak mendiskreditkan misalkan harus suster atau pastor ya. Baik kita aktivisnya gitu ya, ataupun para pelayannya yang lain, itu kalau memberi contoh yang baik, itu kan membuat orang muda juga artinya mau juga ya. Saya mau seperti itulah gitu ya, saya mau terlibat seperti itu. Terus yang kedua adalah moral itu soal diberi apresiasi. Orang muda ini kan banyak potensinya, tapi seringkali kita tidak melihat itu gitu ya. Balik lagi, apresiasi itu bukan soal dana bukan soal uang, bahwa kamu kayaknya bisa bantu kita dalam hal ini deh. Nah gitu itu dirangkul juga nggak sih anak muda? Iya, itu cara merangkulnya begitu. Kita melihat potensi itu dan mengapresiasinya dengan, mau nggak kamu terlibat? Mau nggak kamu jadi bagian ini? Mau nggak kamu mengurusi ini? Itu pasti orang muda itu pasti akan senang, karena prinsipnya mereka kalau diberi kepercayaan, diapresiasi dan diajak, pasti mau. Tapi kan pasti ada anak muda yang kecewa juga kan terhadap gereja gitu. Nah tadi itu makanya mungkin mereka butuh dukungan moral ya, karena ya sejauh ini mungkin barangkali ya saya nggak tahu ya, barangkali mereka yang tidak dekat dengan gereja ya, salah satunya ya mungkin sudah pernah dekat lalu tidak diapresiasi gitu ya. Bikin hal-hal yang bagus tidak dipuji, bikin celak sedikit dicaci maki gitu, bisa kayak gitu, terus jadi kapok ya gitu, dicaci maki, digibahin gitu kan. Padahal salahnya cuma dikit gitu kan. Apalagi orang muda kan jadi ya gimana ya, jadi berarti kita tuh ternyata hanya cuman bikin persoalan baru buat mereka atau gimana gitu. Itu kan masalah soal apresiasi. Berarti ini menjadi salah satu PR juga buat kalian dong nih. Ya, itu di fokus pastoral. Betul. Jadi bagaimana sekarang memberi ruang, memberi tempat bagi orang muda untuk bisa terlibat banyak dalam gereja. Terlibat itu tidak mesti harus misalkan nanti kamu ngurusin ini. Kalau ada event-event Paskahan, Natalan, kamu nanti jadi ini ya dekornya ya, kamu jadi dokumentasinya ya. Nggak mesti harus itu. Tapi bisa nggak diajak dalam untuk menjadi pemikir? Coba menurut kamu, kita bikin perayaan Natal yang bagus, yang menarik, yang hidup itu bagaimana? Kadang suka ditolak loh Mas. Nah ya itulah makanya kan mereka itu perlu didukung, didorong, kemudian
Dan itu cara mengapresiasi mereka, menerima apa yang menjadi gagasan mereka, pandangan mereka, kan gitu. Nah, yang kedua tadi soal moral, lalu yang kedua itu soal spiritual. Mereka masih membutuhkan pengajaran iman, masih membutuhkan tempat-tempat untuk bisa berdoa bersama, gitu. Dan yang ketiga adalah kehangatan dalam komunitas. Jadi ketika mereka datang dalam sebuah komunitas, ya mereka sungguh-sungguh diterima. Ada nggak yang mengkotak-kotakan? Wah, itu tidak kita survei ya, tapi barangkali loh ya. Ada loh. Barangkali ya. Langsung itu ada loh. Dengar cerita ya. Mbak Krisa denger cerita ya. Tapi perlu ditanyain ya. Iya kan? Pernah merasa nggak ditolak gitu ya? Iya, pernah merasa nggak ditolak? Iya, pernah. Jadi istilahnya gini, saya sudah coba untuk masuk satu komunitas, saya sudah coba untuk aktif, tapi ternyata saya kurang diterima di situ. Salahnya apa? Gitu. Akhirnya dia, iya kan? ya sudahlah. Betul. Mendingan aktif di tempat lain. Maksudnya bukan berarti aktif di tetangga ya, tapi maksudnya ya udahlah, saya tidak usah pelayanan di gereja gitu, tapi dengan berbuat baik ya sudah gitu aja gitu. Nah, tapi kan itu akhirnya mengurangi ini juga kan ya, mengurangi anak muda di kaum mudanya Katolik gitu akhirnya. Iya. Padahal mungkin dia punya kemampuan yang sangat dibutuhkan gereja gitu. Tadi ya, jadi betul Kak Krisan tadi mengatakan bahwa jangankan aktivitas mereka di gereja jadi berkurang. Mungkin semangat mereka untuk mau dekat gitu ya, mau dekat dengan gereja pun jadi agak nanti saya aman nggak ya gitu ya, merasa aman nggak, merasa nyaman nggak ya nanti ya. Karena tadi ada pengalaman-pengalaman seperti yang Kak Krisan contohkan itu kan juga barangkali itu juga dialami oleh orang-orang muda yang lain gitu di gereja gitu. Padahal kalau misalnya kita aktif di gereja juga itu salah satu cara juga atau salah satu hal yang bisa membuka link, ya kan? Membuka link misalnya dalam banyak hal, entah itu dalam kerjaan, ya kan? Karena tadi yang keprihatinan nomor 2 yang di awal-awal kita ngomong selain rohani adalah pekerjaan, masa depan lah, masa depan, ya kan? Itu juga menjadi keprihatinan kaum muda Katolik kan, mengenai dunia kerja gitu. Jadi relasi itu penting ya. Kalau ya mengatakan bahwa kita bisa datang ke gereja kalau kita punya figur-figur yang gitu ya, figur-figur yang bagus gitu ya. Saya mau karena teman saya juga di gereja asik, nyaman gitu ya, sehingga mereka jadi mau gitu ya. Lalu melihat orang tuanya, ya orang tua saya juga selama ini aktif menjadi aktivis di gereja gitu ya, dan itu dampaknya juga bagus tuh buat keluarga kami. Jadi akhirnya mau. Karena gitu yang namanya relasi itu bisa membuka pintu kemana saja. Betul. Bukan pintu Doraemon ya. Iya. Channel lah ya gitu. Channel gitu ya, kan. channel. Tapi jangan juga akhirnya memanfaatkan saya ke gereja hanya untuk mencari channel, hanya untuk mencari link, tapi ekaristinya dilupakan gitu. Jadi kalau relasi kita semakin banyak, lalu kita bisa dengan relasi itu kita bisa mendapatkan banyak hal, itu kan salah satu ya itu nilai plus lah, nilai tambah lah ya, nilai tambah. Tapi yang pertama-tama adalah semangat imannya itu loh, semangat iman, semangat bertumbuh dalam iman, semangat bertumbuh dalam komunitas. Nah jadi iman dia. Maaf, jadwal. Bunyi alarm. Oke, lanjutkan Mas. Okay. Jadi kalau relasi mereka, dari relasi itu mereka punya sesuatu, bertambah apa, terus mendapatkan apa, itu kan nilai plus saja. Itu menurut saya itu nilai plus. Karena nilai utamanya adalah mereka bertumbuh dalam iman. Kalau iman mereka bagus, saya rasa relasi mereka pun juga akan bagus. Tapi kalau misalnya masalah dunia kerja sendiri untuk kaum muda, gereja melihat ini seperti apa nih? Apakah gereja juga ikut membantu? Atau lepas tangan gitu aja gitu? Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu apa yang sudah dibuat oleh gereja dalam hal ini ya pada umumnya ya, gereja pada umumnya terhadap kebutuhan orang muda dalam dunia kerja. Tapi kita tanya, kalau Anda mengalami persoalan dalam dunia kerja, apa yang bisa gereja bantu? Nah, itu yang kita tanyakan. Nah, lalu yang mereka butuhkan itu adalah soal pelatihan. Kemampuan
kesiapan mereka untuk masuk ke dalam dunia kerja. Itu sudah maksudnya dari survei terus kemudian mereka menjawab, ada realisasinya nggak? Tindak lanjutnya ada nggak? Nah, ini yang Belum ini yang berarti. perlu kita lihat lagi ya. Masih PR. Ya, tapi intinya adalah bahwa harapan mereka itu. Harapan mereka itu. Tapi kan bukan hanya sekedar harapan aja ya Mas betul, ya. Gitu. Betul, harapan mereka itu. Lalu yang kedua, tadi yang pertama itu adalah soal gereja bisa memfasilitasi atau membekali kemampuan mereka untuk siap masuk ke dunia kerja. Lalu yang kedua adalah mereka membutuhkan akses informasi tentang lowongan pekerjaan. Kayaknya ini udah banyak ya. Kalau untuk informasi lowongan pekerjaan biasanya tuh kalau di gereja tuh ada tuh mading. Di apa tuh namanya? Kalau di sekolah mading ya. Ya, betul, gitu. betul. Itu kan ada tuh ditempel-tempel Ya, itu biasanya. informasi ya. Informasinya itu salah begitu satu ya. informasi Betul, informasinya lowongan kerjaan juga. masih sejauh itu ya. Masih sejauh ini ada lowongan pekerjaan. Ya, kalau kamu berminat silakan masuk aja situ. Tapi barangkali yang dibutuhkan itu adalah bahwa gereja itu mampu memfasilitasi untuk ini ada lowongan pekerjaan ini, kalau kamu mau silahkan masukkan lowongannya ke sini, saya bantu menyalurkan ke sana. Saya bantu menghubungkan ke sana. Gereja membantu menghubungkan. Gereja bantu untuk ngelingkan gitu ya, ngelingkan apa yang menjadi kebutuhan si orang muda ini. Jadi kalau cuman tempelan buka lowongan kerja, ya itu koran-koran juga gitu ya. Koran-koran juga gitu. Koran-koran juga gitu. Cuman gitu doang terus nggak dibantu. Iya kan gitu ya. Nah, artinya bantuan yang mungkin yang diharapkan ya, bantuan yang diharapkan dalam ini lebih jauh adalah ini bisa nggak saya kemampuan saya ini di dalam bidang ini gereja bisa mampu nggak memberikan link atau menyambungkan kepada yang membutuhkan jasa saya. Gitu. Itu barangkali yang lebih jauh ke sana gitu. Itu yang diharapkan. Oke. Ini juga salah satu PR besar juga ya sebenarnya ya. Kalau di Keuskupan Bandung sendiri sudah ada ya? Ada lembaga LBMK itu ya, Lembaga Bantuan Mencari Kerja ya. Teman saya beberapa kali masukin ke situ juga sih. Berhasil? Ada yang berhasil. Ada yang beberapa dipanggil gitu, dan itu sangat membantu sekali. Tapi mungkin banyak kaum muda yang nggak tahu juga Mas. Nah ini dia betul, kan betul, informasi ini gitu betul. yang dibutuhkan oleh kaum muda. Betul. Bisa jadi memang itu ya. Jadi sebenarnya kita ada gitu ya. Bisa jadi kita ada, cuman mereka tidak tahu gitu ya. Bisa jadi begitu, betul. Nah untuk mencari tahu informasi itu tuh kemana gitu. Kan orang nggak mungkin saya telepon BSA tiba-tiba gitu kan. Sebetulnya itu ada atau paroki ada gitu. di website keuskupan sebetulnya. Ada di website keuskupan. Ada di website keuskupan, informasinya di sana. Lalu kalau memang memerlukan bantuan itu bisa kok menelepon ke sini, lalu nanti berhubungan dengan bagian sekretariat di bawah gitu ya. Jangan segan, jangan ragu. Betul. Tanya aja informasinya lengkapnya gimana gitu. Bahkan yang non Katolik pun banyak yang minta bantuan lewat lembaga ini sih. Iya, tidak hanya yang Katolik sih. Begitu. Nah, makanya sayang ya kalau misalkan banyak orang muda Katolik kemudian masih gampang saya kemana gitu ya. Tanyalah ke BSA. Iya gitu. Oke. Nah, yang namanya kaum muda Katolik itu tidak hanya melulu mengenai ekaristilah ya, menjadi biarawan biarawati gitu. Tapi kan kaum muda juga harus bisa berbaur, kemudian juga berperan dalam kehidupan berbangsa. Betul kan ya? Betul. Karena saat ini tuh kesannya nih Mas Yogi, kaum muda zaman sekarang tuh kayaknya lebih cuek bebek gitu. Kalau zaman kita dulu mah ini tidak mendiskreditkan ya maksudnya. Tapi kalau zaman kita dulu kayaknya nasionalisme kita tuh kayaknya lebih kuat gitu. Ini menjadi salah satu keprihatinan juga nggak, atau menjadi suatu buat namanya fokus pastoral ini termasuk ini juga nggak sih, masuk ke dalam survei juga nggak? Kalau masuk survei kita tidak, tapi ini ditanyakan di dalam survei KWI ya, itu ditanyakan di sana, dan itu juga memang menjadi soal kebangsaan itu menjadi salah satu keprihatinan yang paling tinggi ya, cukup tinggi gitu. Dan kalau misalkan kita dalami, itu nampaknya di sana mereka bersikap skeptis lalu pesimis gitu ya terhadap hidup kebangsaan kita itu ya, karena yang disajikan
yang disajikan media atau mereka yang lihat itu kebanyakan contoh-contoh yang mungkin membuat mereka menjadi takut gitu ya. Ikut kehidupan berbangsa apa ini gitu ya. Saya harus Jadinya seperti saya gimana jadinya gitu. gimana gitu. Nampaknya lagi-lagi memang orang muda kita itu perlu figur, perlu contoh-contoh teladan yang baik dalam hidup berbangsa. Apalagi kan bisa menyebutkan nggak tokoh-tokoh Katolik gitu ya yang memberi dampak positif dalam hidup berbangsa. Pasti yang ingat cuma Monsinyur Sugiopranoto. Beliau lagi Iya. ya. Nah ini menarik juga kemarin dalam rapat pelayanan tanggal 23 Oktober gitu kan, kita mengundang salah satu tokoh gitu ya, tokoh pemerintahan gitu, dan mengatakan bahwa ya di tingkat pemerintahan itu orang-orang Katolik itu sangat bisa dihitung, sangat bisa dihitung, dan Lebih dari 5 jari atau kurang dari 10 persisnya sih kurang tahu ya, persisnya sih kurang tahu. Tapi artinya itu di sana dikatakan dia mau mengkontraskan bahwa yang bukan Katolik itu lebih banyak. Yang bukan Katolik lebih banyak. Dan suaranya yang Katolik ya sebetulnya bukan masalah banyak atau tidak. Asalkan satu pun tapi dia bisa memberi dampak yang bagus, itu pun bisa sangat sangat bisa mendorong kehidupan berbangsa yang lebih baik. Apa yang dilakukan gereja nih biar kehidupan berbangsanya kaum muda itu kayaknya lebih bertumbuh gitu, Nah, ini bukan hanya iman saja. Betul. Sekarang fokus pastoral itu kan pada di tahap kita action ya, gitu ya. Jadi kita mengajak, jangan nato gitu ya. Kita mengajak kaum muda itu untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Kalau banyak orang mengatakan ya sekarang kita dari altar turun ke pasar lah, gitu ya. Jadi sekarang waktunya kita keluar gitu ya, hidup dalam realitas bermasyarakat dan berbangsa, karena kita bagian dari masyarakat dan berbangsa. Nah, maka sekarang yang dilakukan oleh gereja, khususnya dalam fokus pastoral, itu mengajak orang muda, mengedukasi orang muda menyadari bahwa kita tuh beragam, dan beragam itu indah. Lalu yang kedua, hidup berbangsa kita ini, kita juga ikut menentukan. Mau kehidupan berbangsa yang seperti apa, itu juga ada di tangan kita, orang muda Katolik. Nah, itu edukasi itu terus digemakan, terus selain itu juga kita mengajak mereka untuk terlibat. Salah satu contohnya yang sudah dilakukan adalah camping halaman. Pasti pernah sering mendengar ya soal camping halaman. Pernah ngobrol juga di sini. Oh iya, betul. Dan itu kan dampaknya luar biasa loh. Dari peserta camping halaman yang kemarin hanya sekitar berapa ratus orang gitu, sekarang di paroki-paroki juga mengadakan hal yang serupa. Dan semakin banyak orang muda yang disadarkan akan pentingnya keberagaman. Dan keberagaman itu indah. Jadi kan 100% Indonesia, 100% Katolik gitu ya. Nah, Mas Yogi, harapan gereja untuk kaum muda sendiri apa nih? Sebelum kita berpisah dengan Sobat Komsos. Saya mau mendasarkan pada survei yang menarik adalah begini. Pusat Pastoral Jogja tadi saya katakan mengadakan survei, apakah kamu mencintai gereja? Gitu ya. Itu dari 200. Bukan hanya di mulut ya? Iya, betul. Nah, itu mengatakan 91% itu mengatakan mencintai gereja. Mengatakan mencintai gereja ya. Nah, maka harapan untuk kaum muda, dan saya yakin 90% itu juga termasuk ada kita orang muda Katolik Keuskupan Bandung, itu mencintai gereja, maka tunjukkanlah cintamu. Ya. Tunjukkanlah cintamu kepada gereja melalui keterlibatan, ya kan? Karena orang muda itu kan punya banyak potensi, betul, punya banyak talenta. Setuju. Tinggal mereka mau membuka diri, ya kan? Memberikan segala apa yang mereka miliki untuk membangun kehidupan gereja dan masyarakat yang hidup dan menarik. Dan semoga juga apa yang mereka lakukan juga diapresiasi. Ya. Dan itu juga tentu ya bukan PR sih ya. Itu juga menjadi perhatian kita. Bagaimana keterlibatan orang muda ini juga perlu kita apresiasi, perlu kita dukung,
lalu kita juga perlu terbuka terhadap segala potensi dan talenta yang orang muda miliki, gitu. Dan rasa-rasanya sih kayaknya sekarang mah gereja sudah mulai membuka tangannya, "Yuk anak muda," Nah, sudah merangkul betul, betul, kan betul. ya? Gereja sudah mulai terbuka ke sana, bahkan Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit itu ya, Kristus hidup, itu juga jelas-jelas menegaskan bahwa ya masa depan gereja, masa kini bahkan masa depan gereja Ada itu adalah di tangan tangan kaum kaum muda. muda. Setuju saya. Gitu. Oke, Mas Yogi terima kasih ya Sama-sama sudah Kak mau Krisan. ngobrol di Bincang Asik episode kali ini. Semoga kaum muda lebih banyak yang aktif lagi Amin. ya untuk membangun gereja, memberikan talenta-talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka untuk membangun gereja juga pastinya Amin ya. ya. Oke, Mas Yogi thank you ya. Dan Sama-sama sekarang Kak kita Krisan. pamit nih sama Sobat Komsos. Sobat Komsos terima kasih ya sudah menyaksikan episode Bisik kali ini dengan temanya adalah Potret Kaum Muda Keuskupan Bandung. Semoga kaum muda lebih bisa aktif lagi pastinya. Ya sudah, kalau begitu saya Krisan Maharani dan juga Mas Yogi pamit. Terima kasih, dadah.